Seorang wanita muda yang dikenal sebagai pribadi baik dan pekerja keras terjebak dalam situasi berbahaya setelah bertemu dengan seorang pria melalui media sosial. Awalnya, mereka hanya bertukar pesan dan berbagi cerita. Namun pertemuan yang semula terlihat menjanjikan berubah menjadi tragedi ketika pria tersebut menunjukkan sisi gelapnya. Pada tahun 2018, seorang wanita muda bernama Laras, berusia 21 tahun, dikenal sebagai anak yang baik dan pekerja keras. Sejak lulus SMA, dia memutuskan untuk langsung mencari pekerjaan guna membantu perekonomian keluarganya. Laras bekerja sebagai caddy golf di sebuah perusahaan. Selain itu, dia juga pernah bekerja sebagai Sales Promotion Girl, SPG, dan melakukan pekerjaan lainnya di beberapa perusahaan sekaligus. Pada tanggal 29 Juli 2018, Laras berkenalan dengan seorang pria ternama Andi melalui Instagram. Perkenalan mereka dimulai dari pesan yang dikirim oleh Andi yang mengajaknya berkenalan. Hubungan mereka menjadi semakin dekat setelah sering berbalas pesan di Instagram. Tak lama kemudian, mereka saling bertukar nomor ponsel untuk memudahkan komunikasi. Sedikit informasi tentang Andi. Ia berusia 30 tahun dan tinggal di kawasan Bunga. Andi bekerja sebagai manajer front office di sebuah hotel di Kota Melati. Meskipun sudah menikah dan memiliki seorang anak, Andi dikenal sebagai sosok pria yang pendiam dan jarang bersosialisasi dengan tetangganya. Komunikasi antara Laras dan Andi semakin intens dan akrab. Andi sering menggoda serta mengajak Laras untuk bertemu. Pada hari ketiga perkenalan mereka, karena merasa ada kecocokan, Laras dan Andi sepakat untuk bertemu di sebuah hotel di Kota Melati pada 31 Juli 2018. Pada hari yang telah ditentukan, sekitar pukul 6 sore, Laras berangkat menuju hotel dengan menaiki taksi online yang dipesankan oleh salah satu teman dekatnya. Sementara itu, Andi berangkat menuju hotel tersebut dengan sepeda motor. Sesampainya di hotel, keduanya segera masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 2. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu bersama dengan bercengkrama dan saling berbagi cerita. Awalnya, pertemuan mereka tampak menyenangkan dan berjalan lancar. Namun, siapa sangka bahwa di balik senyum ramah dan sikap sopan Andi, ada niat jahat yang tersembunyi. Laras merasa nyaman dengan Andi dan tidak menyadari bahaya yang mengintai. Tanpa disadari, malam yang awalnya diharapkan menjadi pertemuan yang menyenangkan justru berpotensi menjadi awal dari sebuah tragedi. Setelah beberapa waktu menghabiskan malam bersama di kamar hotel, Andi mulai menunjukkan sisi gelapnya yang tak terduga. Ia mengajak Laras untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa, membuat Laras merasa tidak nyaman. Ketika Laras menolak, Andi mulai bersikap agresif. Laras mencoba melawan dan melepaskan diri, namun Andi lebih kuat dan berhasil menaklukkannya. Dalam situasi yang semakin mencekam, Laras berusaha untuk tetap tenang dan mencari cara untuk keluar dari kamar tersebut. Namun, upayanya tidak berhasil. Andi, yang semakin kehilangan kendali, melanjutkan aksinya hingga Laras kehilangan kesadaran. Ketika Laras tidak lagi bergerak, Andi panik. Ia menyadari betapa seriusnya tindakan yang telah ia lakukan dan mencoba menutupi jejaknya. Dengan cepat, Andi meninggalkan hotel dan menyewa sebuah mobil untuk membawa tubuh Laras yang tidak sadarkan diri. Ia kembali ke hotel, memastikan tidak ada yang melihatnya, lalu membawa tubuh Laras ke dalam mobil. Andi kemudian mengendarai mobil tersebut menuju sebuah hutan terpencil di luar kota, berharap dapat menyembunyikan bukti kejahatannya. Sementara itu, di dalam mobil, Andi terus merasa cemas dan bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia tahu bahwa waktu sangat berharga, dan bahwa dia harus bertindak cepat sebelum ada yang menyadari apa yang telah terjadi. Setibanya di hutan, Andi menurunkan tubuh Laras dan mencoba menyembunyikannya dengan harapan tidak akan ada yang menemukannya. Namun, Andi tidak menyadari bahwa kejahatannya akan segera terungkap. Polisi setempat telah menerima laporan tentang hilangnya Laras dari teman dan keluarganya yang khawatir. Mereka segera memulai penyelidikan dan mencari petunjuk di sekitar hotel dan rute yang mungkin diambil oleh Andi. Di sisi lain, seorang warga yang melintas di hutan pada pagi harinya menemukan tubuh Laras dan segera melapor kepada pihak berwenang. Polisi dengan cepat tiba di lokasi dan memulai proses identifikasi serta pengumpulan bukti.
Dengan bukti-bukti yang ditemukan di sekitar tempat kejadian, termasuk barang pribadi Laras, polisi mulai menyusun teka-teki yang mengarah kepada Andi sebagai tersangka utama. Penemuan ini menjadi titik balik penting dalam kasus tersebut. Meskipun Andi mencoba menyembunyikan jejaknya, polisi bekerja dengan cepat dan efisien untuk mengungkap kebenaran. Mereka segera bergerak untuk menangkap Andi dan membawanya ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyelidikan polisi terus berlanjut dengan intensitas tinggi setelah menemukan tubuh Laras di hutan. Tim forensik bekerja siang dan malam untuk mengidentifikasi bukti-bukti yang dapat mengarahkan mereka kepada pelaku. Barang-barang pribadi Laras seperti ponsel dan perhiasan membantu polisi mempersempit daftar tersangka. Melalui analisis rekaman CCTV di hotel, polisi berhasil mengidentifikasi Andi sebagai pria yang terakhir terlihat bersama Laras. Dengan informasi ini, polisi melacak keberadaan Andi. Setelah beberapa hari penyelidikan yang intens, mereka menemukan Andi bersembunyi di sebuah rumah kos di kota Melati. Pada malam hari tanggal 7 Agustus 2018, polisi mengepung tempat persembunyian Andi dan berhasil menangkapnya tanpa perlawanan. Di bawah tekanan interogasi, Andi akhirnya mengakui perbuatannya. Dia menjelaskan bahwa tekanan hidup dan masalah pribadi mendorongnya untuk melakukan tindakan yang sangat keliru tersebut. Pengakuannya memberikan polisi gambaran lengkap tentang kejadian malam itu dan motif di balik tindakannya. Kasus ini segera dibawa ke pengadilan, dan Andi didakwa dengan pembunuhan berencana serta kekerasan. Dalam sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Kota Melati, 6 saksi dihadirkan, termasuk teman Laras, pegawai hotel, dan warga yang menemukan tubuh Laras. Kesaksian mereka membantu memperjelas kronologi peristiwa tragis tersebut. Pengadilan berlangsung selama beberapa minggu dengan bukti-bukti yang kuat dan kesaksian yang memberatkan Andi. Pada 24 November 2018, Majelis Hakim memutuskan bahwa Andi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun atas perbuatannya. Kasus ini menjadi perhatian publik dan memberikan pelajaran penting tentang bahaya yang bisa muncul dari pertemuan dengan orang asing melalui media sosial. Keluarga dan teman-teman Laras merasa lega bahwa keadilan telah ditegakkan, meskipun rasa kehilangan yang mendalam tetap ada. Dengan selesainya kasus ini, masyarakat Kota Melati diingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam berinteraksi dengan orang yang baru dikenal, terutama di dunia maya. Semoga kejadian ini bisa menjadi peringatan dan pembelajaran bagi semua orang untuk lebih berhati-hati dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang-orang terdekat. Konten video ini disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi mengenai sebuah kasus kriminal. Semua nama, tempat, dan detail kejadian telah disesuaikan untuk menjaga privasi individu yang terlibat. Kami memastikan bahwa deskripsi kejadian disajikan secara umum dan tidak terlalu grafis atau sensitif. Video ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang proses penyelidikan dan penegakan hukum tanpa melanggar kebijakan platform atau menyinggung penonton. Kami tidak mempromosikan tindakan ilegal dalam bentuk apapun dan berkomitmen untuk menjaga etika penyajian konten. Harap diingat bahwa informasi dalam video ini disusun untuk menjaga keseimbangan antara memberikan informasi yang akurat dan menjaga etika penyajian konten. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video selanjutnya.